Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini aku bakal lanjutin video sebelumnya, dimana video sebelumnya itu kita udah bahas tentang servis full paket Suzuki Shogun FL125. Nah, di video kali ini aku mau bahas bahan-bahan atau tools apa aja yang kemarin kita udah pakai buat servis dan impresi setiap bahan-bahan tersebut. Oke, kita langsung aja bahas. Oke, sekarang kita bahas lebih detail apa aja yang kemarin kita pakai buat servis motorku, yaitu Shogun FL125. Hari ini persis 1 minggu udah dilakuin servis. Yang kemarin kurang lebih kita pakai semua tools ini. Jadi yang pertama itu kita bahas ini dulu, engine conditioner. Jadi ini fungsinya itu untuk membersihkan ruang bakar yang kita semprotkan, bisa langsung lewat lubang busi atau lewat saluran udara di karburator, karena kebetulan Shogunku itu masih sistem karburator. Jadi dia itu foam bentuknya. Saat disemprotkan itu nanti kita diamkan beberapa saat, mungkin sekitar 5-10 menit, biarkan si foamnya itu membersihkan yang ada di kotoran yang ada di ruang bakar. Ini pun kan sesuai fungsinya itu untuk mengembalikan performa mesin, untuk meningkatkan engine perform dan menstabilkan idling, lalu exhaust cleaning atau membersihkan sistem pembuangan juga. Ini sebenarnya barang udah lama banget belinya ini, dari zaman ya udah lama lah pokoknya. Belinya dulu di S Hardware. Ceritanya ini buatan Jepang. Ini dianjurkan sih pemakaiannya itu setiap 8.000 atau sampai 10.000 km, tapi dulu pakainya semaunya, kadang baru 2.000 kilo atau 3.000 kilo. Untuk ningkatin performa ya tinggal dipakai aja setiap mau servis gitu. Oke, lanjut ke engine flash. Nah, ini saya beli dari toko online, karena ini kayaknya masih baru juga nih, belum banyak atau belum review-reviewnya juga belum terlalu banyak. Ini itu Liqui Moly engine flash shooter yang khusus buat sepeda motor. Dulu pernah beli, ukurannya tuh agak besar segini, buatan Liqui Moly juga, tapi harganya lumayan mahal karena dia berapa mili ya. Ini udah saya buang lagi ini kemasannya. Ini tuh 80 mili aja, dan ini tuh cukup untuk sepeda motor yang punya kapasitas oli 1-2 liter. Cara pengaplikasiannya, tuangkan semuanya ini 80 mili ke oli, ke bak mesin, lalu kita panaskan mesin sekitar 5-10 menit dan jangan digeber-geber, udah biarin aja seperti kita kayak manasin motor. Biarkan sirkulasi oli dan engine flash ini bekerja. Fungsinya itu untuk mengangkat kerak-kerak yang ada di mesin, supaya saat kita masukin oli baru itu benar-benar fresh, nggak ada endapan-endapan oli di dalam mesin kita gitu. Apalagi motor atau ya kendaraan yang umurnya sudah lumayan lama, karena motor Shogunku itu persis 2021 ini sudah 14 tahun menemani. Nggak dianehin deh pokoknya, mesinnya benar-benar standar. Palingnya kayak cuma diganti gonta-ganti oli aja, businya, terus filter udara semuanya masih standar. Businya juga cuma ditingkatin jadi NGK CRH7GP, itu ceritanya busi platinumnya buat seri motor Shogun. Untuk bahan bakar juga dulu itu sempat pakai Pertamax lama, cuma mungkin karena usianya juga sudah tua, jadi efek dari Pertamax tuh nggak begitu berasa. Begitu cobain pakai Pertalite, ya udahlah lanjut aja Pertalite sampai sekarang. Tapi ya nanti mungkin kalau pengen coba lagi pakai Pertamax gitu. Jadi ini balik lagi ke si engine flash ini, fungsinya adalah untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin. Kenapa aku pakai ini kemarin? Karena memang niatnya mau ganti oli pakai oli sesat, yaitu si Fastoron diesel ini. Nanti aku cerita kenapa milihnya yang Fastoron diesel, bukan yang satu lagi yang Tekno yang
kekentalannya 10W40 yang buat bensin gitu. Oke, lanjut. Setelah kita setelah kita nge-flush olinya, kita lebih baik lagi ganti filter oli. Makanya kan kemarin dikasih tahu juga ganti filter oli di motor Shogunku itu. Nah, lanjut setelah dikuras oli selesai semua, masukin lagi filter oli yang baru, ditutup semua lubang-lubang pembuangan olinya, baru deh dimasukin si Fastron diesel ini. Nah, kenapa milih Fastron diesel? Karena setelah banyak baca-baca juga, sebenarnya di motor Shogun itu sesuai spesifikasi dari pabrikannya itu adalah kekentalan olinya itu 20W50, dimana spesifikasi itu cukup kental untuk ukuran motor pada zamannya dulu. Kan harusnya motor Shogun SP itu ceritanya buat performa, berarti kan butuh oli yang encer untuk gampang naik ke performa tertingginya gitu loh. Pokoknya tarikan gasnya enteng lah dan lain-lain. Tapi kenapa kok di buku manualnya itu tertera spesifikasi oli sesuai pabriknya itu 20W50. Dulu tuh sempat coba ngikutin spek pabrik ya, soalnya kan sayang sama motornya juga karena masih baru dulu. Jadi ikutin tuh spek oli yang dikasih pabrik dulu. Pokoknya di motor tuh udah ganti oli banyak deh, pokoknya dicobain, ada yang enak, ada yang enggak, ada yang cuma sekali pakai, ada yang langsung udah ganti lagi gitu. Malah sampai oli-oli yang ceritanya harganya lumayan pun udah dicoba, tapi sayangnya nggak terlalu ningkatin performa gitu ceritanya. Jadi untuk dulu tuh 20W50 aku pakai Castrol Castrol aktif itu 20W50. Itu sebenarnya oli biasa, cuma mungkin karena olinya kental jadi bikin mesin tuh jadi lembut, cuma memang tarikan nggak begitu ngejambak gitu loh. Cuma kalau untuk maintain mesin biar lembut terus bawanya juga nggak macam-macam, kayak cuma buat daily use sehari-hari sih kepake banget gitu. Mesin pun nggak cepet panas karena memang sifatnya yang lebih kental gitu. Lalu iseng pengen nyobain oli yang agak encer, akhirnya nyobain waktu itu ke Enduro tuh yang 10W40 yang ada harum-harum permen karetnya itu loh. Oh, udah lama sih itu zaman SMA. Nah, terus udah pakai itu kok enak, tarikannya enteng karena encer, tapi ada problem di kopling dulu tuh. Jadi hampir tiap masuk gigi 3 ke 4 itu ada bunyi seret gitu loh. Itu nggak tahu tuh, mungkin itu kali ya gejala slip kopling tuh kayak gitu. Akhirnya cuma 2 kali pakai sekitar 2 bulanan karena dulu tuh mau dipakai atau enggak, pokoknya motor harus sebulan sekali ganti oli. Edan kan, paling kilometer sebulan itu paling berapa ratus kilo lah, nggak banyak, paling 400-500 kilo harus sudah ganti oli. Karena apa? Biar olinya terus fresh gitu loh. Akhirnya nggak cocok sama Enduro, pindahlah ke mana itu dulu tuh, balik lagi ke Castrol. Waktu itu balik ke Castrol sekali, terus pas servis oli Castrolnya tuh lagi kosong di mana-mana tuh kebetulan. Akhirnya ada mesran, nyobain tuh Pertamina mesran, kok enak, cocok. Begitu dibawa ke mekanik langganan, dia ketawa, kenapa pakai oli kayak gini katanya. Lah enak, tak bilangin gitu. Dia malah ketawa, tapi ketawa-ketawa yang kayak sinis, ngejek gitu loh, kayak yang ya oli gitu dipakai gitu. Akhirnya udah, bulan depannya tak ganti lagi sama Castrol. Terus aja pakai Castrol sampai kalau nggak salah kuliah itu tahun 2012 tuh iseng cobain pakai Shell AX7, Shell Advance AX7. Dulu tuh udah mulai sering baca-baca forum gitu, terus teman-teman kebetulan di kampus juga pada pakai motor gitu, yang fiction lah, FU lah, dan semua mereka ngerekomendasinya pakai Shell Advance AX7. Pokoknya nggak ada keluhan lah selama mereka pakai oli itu tuh. Cuma kepancing pengen nyobain juga, akhirnya beli. Dan ternyata enak banget karena mungkin kebiasaan pakai oli kental, begitu dikasih oli encer tuh wah, pokoknya mungkin itu ngerasain mungkin performa mesin paling oke itu dipakai pertama kali pakai Shell X7. Itu kurang lebih sebulan, itu enak, rasa enaknya itu terus ada gitu. Tapi begitu nginjak bulan kedua pas persis mau ganti oli, udah mulai tuh kayaknya tuh wah, udah biasa lagi kali ini, oli udah nggak begitu oke gitu. Akhirnya pas begitu ganti lagi yang kedua kalinya pakai Shell yang X7, tapi nggak seperti pertama kali pakai oli itu. Jadi tarikannya jadi biasa,
top speednya juga jadi nggak wah, akselerasinya juga jadi nggak wah. Tapi karena mindsetnya dulu udah X7 enak, X7 enak nih dulu pertama kali, akhirnya manjang deh sampai sekitar tahun 2017, sekitar 5 tahunan berarti dari 2012 tuh pakai X7 terus. Nah begitu itu mulai itu kan ada oli-oli baru kayak Liqui Moly, terus iseng nyobain Motul juga. Pas nyobain Motul mungkin nggak cocok lah ya, pakai dulu Motul 5100 malah nyobainnya. Sayang banget kan, mahal tapi nggak cocok di motor. Tapi enak begitu di tangan tuh licin. Berarti kan harusnya lebih bagus ya yang licin gitu kan, ke mesin tuh lebih gesekan antara part mesinnya tuh jadi lebih minim gitu loh, otomatis kan harusnya lebih bagus gitu. Cuma sayangnya nggak cocok di motor, rasanya nggak enak aja pokoknya. Akhirnya Motul lewat, cobain deh ke Liqui Moly. Pakai Liqui Moly pun gitu, walaupun ceritanya itu karena kepancing pakai itu tuh gara-gara jadi sponsor di Moto2 untuk olinya gitu kan. Wah tertarik nih, berarti kan olinya udah keren banget gitu. Cobain pakai Liqui Moly pun nggak cocok. Nah setelah kira-kira 6 bulan pakai Liqui Moly, karena baca di beberapa forum juga ada yang bilang oli itu enak kalau jarak tempuhnya udah lumayan jauh, katanya di atas 1000 gitu. Ya udah akhirnya dipaksain kan sampai 1000 lebih, tapi tetap aja nggak nemu performa enaknya pakai Liqui Moly. Ya udah akhirnya balik lagi ke Shell Advance. Terus kemarin baca-baca lagi forum sesat, iseng aja kenapa nggak nyobain oli mobil. Pokoknya intinya sekitar 2 hari 3 hari nyari sumber di YouTube pun banyak kan yang udah bahas oli sesat. Pokoknya nggak ada keluhan soal pakai oli sesat atau oli mobil. Nah akhirnya jatuh pilihan lah ke 2 pilihan oli, Fastron diesel dan satu lagi Fastron Tekno yang hijau yang bensin yang keketalannya 10W40. Cuma aku cenderung ke diesel karena apa? Aku pengen bersihin dulu jeroan mesin dari kotoran-kotoran dari oli yang sebelumnya aku pakai yang sering gonta-ganti itu. Karena terakhir aku kemarin bongkar bak kopling itu waktu ganti pair kopling dan flat kopling itu kuning gitu. Itu mungkin efek dari Shell atau beberapa oli yang sebelumnya aku pakai gitu. Emang kuningnya nggak begitu parah, cuma nggak bersih lah gitu. Nah aku ingat pernah baca-baca juga karena oli diesel pokoknya dia tuh punya sistem deterjen di olinya dan sifatnya itu untuk membersihkan ruang bakar. Jadi ya udah deh, mungkin beberapa waktu ke depan aku pengen coba yang Tekno 10W40 yang encer gitu ya. Ini kan masih agak kental nih 15W. Karena ya udah biar fokus dulu ngebersihin ruang bakar, nanti kalau udah kira-kira bongkar mungkin 6 bulan kemudian lah, atau sampai kira-kira ya pokoknya udah agak jauh deh jarak tempuhnya. Ini juga kan long drain kan ini ceritanya. Mau coba lagi buka bak koplingnya, kalau misalnya memang terbukti bersih sudah oke, baru aku coba oli yang satu lagi gitu. Dan review aja buat seminggu ini pakai Fastron diesel ini ternyata memang enak. Nyesel kenapa nggak dari dulu makainya. Enak banget asli. Jadi mungkin awalnya memang berat karena sifatnya oli diesel kan enak kalau udah di suhu optimal atau suhu panas gitu. Kebetulan aku ini lagi di Banyuwangi dan lagi musim kemarau juga, jadi suhu di siang hari itu lumayan gitu loh. Pagi-pagi pun manasnya lumayan, jadi nyalain motor ke dalam dulu lah, bawa tas, bawa jaket, pakai sepatu buat manasin lumayan, mungkin 5 menitan baru dipakai keluar, enak gitu. Nah pas siang, pas dari kantor ke rumah itu karena suhu di luar pun panas, jadi mungkin lebih cepat panas juga motornya, jadi enak banget, pokoknya enteng. Mungkin awalnya aja akselerasinya nggak ngejambak pakai oli encer, cuma lembut ya suaranya tuh, enak pokoknya, asli enak, nggak nyesel. Makanya ini bakal lanjut terus nih. Ini kan long drain, aku nggak pengen matok harus jadi berapa ribu kilo baru ganti oli, nggak. Aku seenaknya aja, kalau misalnya kira-kira udah berkurang performanya, tak refill lagi aja pakai oli yang sama. Kan misinya kemarin untuk ngebersihin dalamannya dulu. Tapi selama seminggu ini oke. Seminggu ini juga paling kilometernya nggak jauh, paling baru berapa 200 kiloan. Orang cuma dipakai buat ngantor, ke rumah, belanja gitu doang kok gitu. Jadi ini karena kemarin cuma isi 900 mili, ini masih ada sekitar 100 mili ya, mungkin bisa ditabung-tabung lah buat nanti. Oke, udah cerita panjang soal oli, lanjut ke ini terakhir, Liqui Moly 40 Additive Shooter.
Ini itu cairan yang dituangkan ke dalam tangki bahan bakar, fungsinya untuk memberikan untuk membersihkan bahan bakar dari tangki sampai masuk ke ruang bakar, karburator ke ruang bakar. Karena memang si Shogun ini lama sekali nggak pakai treatment kayak gitu. Kalau dulu waktu masih di Bandung tuh kan gampang ya, kayak hardware gampang, ke Borma gampang, pokoknya tools kayak gini tuh gampang dicari, beli langsung pasang, beli langsung coba pakai. Di sini tuh susah, di bengkel-bengkel tuh takut palsu gitu barangnya dan nggak banyak pilihan, jadinya online lagi kan, online juga lama ya nyampainya dan belum tentu itu ori juga gitu kan, jadi ngeri sedap kan. Akhirnya dapet deh ini Liqui Moly dan produk baru juga biar satu style gitu. Harusnya sih olinya juga Liqui Moly, coba terakhir coba Liqui Moly oli kan nggak cocok. Akhirnya ya udah, ini tuh ukurannya 80 mili dan ini bisa dipakai untuk tangki bahan bakar 5-10 liter. Karena kebetulan motor Shogun itu cuma 3,15 liter kalau nggak salah. Tapi tak dibikin bulat aja untuk 5 liter lah ya. Jadi aku bikin ini dua bagian 40 mili. Jadi setiap isi full aku langsung pakai. Karena kebetulan minggu ini cuma sekali isi bensin, kemarin persis setelah diservis. Aku baru nuangin 40, di sini masih ada 40 ml lagi. Nanti ini aku isi, aku lihat kemarin tuh udah mau habis sih sebenarnya. Mungkin besok deh pas berangkat kantor. Ya pokoknya ini fungsinya itu untuk membersihkan sistem fuel cleaner lah intinya. Gitu. Dan baca-baca juga dia tuh membersihkan kerak-kerak yang nempel di kepala klep itu kan suka ada tuh, nah itu kotor, itu bisa ikut dibersihin, ruang bakar pun ikut dibersihkan gitu. Ya mungkin mirip-mirip sama oktan booster, tapi ya ini bukan oktan booster, itu juga kan fungsinya kadang bisa buat membersihkan ruang bakar juga, buat meningkatkan tingkat BBM yang kurang bagus gitu kan. Gitu. Cuma selama 1 minggu ini setelah di treatment menggunakan ini, performanya naik jauh lebih baik lah pokoknya. Bener-bener kayak kalau naik motor sebentar tuh sayang, pengennya tuh jauh terus aja naik motor keliling dulu, pulang kantor tuh nggak pengen langsung nyampe rumah, yang biasanya nyampe rumah cuma 10 menit gitu ya dari kantor. Banyuwangi kok sepi, kok tenang aja, jadi pengen agak muter dulu kemana, nyari makan kayak apa gitu loh. Gitu ya, mungkin itu aja review singkat kali ini, yang nggak singkat-singkat amat sih, tadi cerita panjang di soal oli juga. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ke teman-teman yang melihat, semoga bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, boleh dong di like dan subscribe biar tambah semangat bikin videonya. Terus sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Karena aku bukan mekanik handal, aku cuma senang ngelakuin semuanya sendiri. Jadi servis karburator pun aku belajar di YouTube. Ya awalnya nggak ngerti, cuma lama-lama oke, bersihin rantai, setel klep dan lain-lain, belajar di YouTube lah semuanya pokoknya. Dan alhamdulillah bisa. Gitu. Emang nggak wah hebat gitu, cuma ya jadi bisa, jadi nggak perlu ngandelin mekanik gitu. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.